Halo guys, welcome to Gaming TV. Di kesempatan kali ini kita akan mengupas dari film Sri Asih yang baru aja tayang hari ini. Dan Sri Asih ini direktornya itu Upi Apianto yang buat My Stupid Boss. Dan di sini dari writernya juga ada Upi Apianto juga dan Joko Anwar. Dan di sini case-nya tuh ada Pevita Pierce sebagai Alana atau Sri Asih. Terus ada Aryo Bayu sebagai Gani Julham. Kalau kalian ingat, Gani Julham itu di film Gundala juga ada yang waktu sama Pengkor. Tidak tahu dia jadi apa di sana. Apakah sebagai pencari kerusuhan saja atau nggak tahu apa? Soalnya kan di sini yang ngasih kekuatan juga kan si Gani Julham ke si penjahat sampingannya, bukan penjahat utamanya, yang diperankan oleh Surya Sahetapi. Ya mungkin itu. Terus ada Christine Hakim sebagai Eyang Mariani yang menjelaskan tentang si Asih ke si Alana. Terus ada Jeffrey Nicole sebagai Tangguh yang kalau di sini itu di Bumi Langit Wikipedia, Tangguh itu adalah seorang sembrani salah satu superhero yang ada di Bumi Langit Universe. Nanti kalian cari aja sembrani gitu di Wikipedia atau di wiki Bumi Langit Wikipedia. Kalau di sini sih katanya sembrani itu seorang gue jelasin aja ya, Tangguh itu siapa. Tangguh alias sembrani. Sembrani itu kekuatannya itu mampu menetralisir medan dan magnet maupun medan listrik, menetralisir racun, dan bisa terbang seperti kuda sembrani. Dia di zaman Patriot sama kayak Gundala dan Sri Asih juga, makanya dia ada di film ini mungkin. Dan selanjutnya ada Reza Rahadian juga sebagai Jatmiko. Di sini dia adalah bisa dibilang musuh utama yang emang di awal itu diperlihatkan waktu ada scene dia sama Jeffrey Nicole and Pevita dan Dimas Anggara itu kelihatan orang baik. Ternyata tidak, karena kalau misalkan kalian teliti di awal kan ada kayak gagak gitu yang matanya merah. Kalau udah feeling dari awal dia akan jadi jahat sih, karena biasanya gitu. Biasanya kalau di film-film tuh orang yang baik itu suka tersakiti terus dia jadi musuh utama, jadi villain. Dan tujuan dia di sini adalah seperti biasa, seperti yang diceritakan sama Christine Hakim atau Eyang Mariani ini. Dia mau ngebangkitin salah satu bawahan dari Dewi Api apa gitu. Kita lanjut aja dulu ke yang lain. Terus ada Surya Saputra sebagai Prayogo Adinegara yang bisa dibilang di sini tuh salah satu, bukan villain utama sih, tapi villain sampingan juga yang agak sedikit mengesalkan. Karena di sini kayak dia tuh membunuh orang mati itu, membunuh orang miskin maksudnya, demi ke dendaman dia sendiri. Katanya sih demi orang-orang kaya dan demi membantu presiden dalam menjalankan apa sih visi misinya. Dan selanjutnya ada Dimas Anggara sebagai Kala. Saya nggak tahu dia di sini. Jadi Kala tuh apakah dia salah satu sama kayak Tangguh, seorang superhero atau apa? Soalnya waktu di searching di Google juga Kala Bumi Langit nggak ada apa-apa. Kalau tadi kan Tangguh di search dapatnya sembrani. Dan selanjutnya ada
karakter lain, yaitu Mateo Adinegara sebagai Eren Pangalila sebagai Mateo Adinegara, yaitu anaknya dari Surya Saputra, si Prayogo, yang dia itu katanya keluar dari penjara karena diancam si cewek yang diancam sama si dia. Jadi si Mateo itu ngancam cewek, terus masuk penjara. Habis itu diancam juga ceweknya biar si Mateo itu dibebasin sama si ayahnya, si Surya. Sebelum kalau kalian belum nonton filmnya, jangan dulu tonton ini karena ini mungkin bakal spoiler alert, biar kalian kaget lah. Oke, dan sini seperti saya ngomongin karena ada musuh. Nggak tahu apakah ini Dewi Api itu bakal jadi musuh nantinya di film beberapa, mungkin dari Pesir Asih, soalnya kan salah satu bawahan Dewi Api kan masih ada kan, tadi sebutin itu 5 ya, ada 5 Dewi Api yang akan diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Tapi di sini baru diceritain satu, yaitu siapa sih terteh? Yes, yang tadi mau dibangkitin sama si Reza Rahadian ini. Dan kita langsung aja ke CG. Untuk di CG-nya sih di sini nggak ada yang salah sih, bukan nggak ada yang salah, emang saya suka di CG di film ini. Kenapa? Karena waktu di scene awal, waktu si gunung meletus gitu, tiba-tiba asapnya tuh membentuk wajah monster atau seseorang, gua nggak tahu itu Dewi Api atau bukan. Terus apakah nanti yang akan melawan Dewi Api itu si Asih? Ya, dan sini juga nanti diceritakan bahwa superhero awal dari si Asih itu Nani Wijaya, Bu Nani Wijaya. Di Bumi Langit Universe ini nggak diceritain sih apa kekuatan Dewi Api. Pasti ngeluarin api lah, karena namanya juga Dewi Api. Tadi belum ngeluarin sinopsisnya ya. Jadi sinopsis Sri Asih itu berkisah tentang Alana yang tak mengerti kenapa ia selalu dipengaruhi amarah, dan selalu ada munculan si Dewi Api tersebut di mimpinya setiap kali dia marah. Tapi dia selalu berusaha melawannya. Memasuki usia dewasa, Alana menemukan kemanusiaan dan menjadi pelindungnya sebagai Sri Asih. Nah, itu sinopsis yang saya dapat dari internet. Dan kita ngebahas komedinya dulu lah. Di sini kalau menurut saya komedinya bagus, nggak banyak, misalnya satu, cuman tadi kayak ada nama Jimmy lah, kalau nggak salah dengar ya. Terus mungkin di komedinya tadi mah kayak dipusatkan di Jackson, kalau di peran Tangguh kayak polos gitu, apa diselesaikan dengan perdamaian. Ternyata waktu akhir tidak mempan, akhirnya dia malah diselesaikan dengan pukulan. Dan waktu saya search juga, katanya si Tangguh ini adalah satu superhero, yaitu Sembrani. Nah, saya baca aja ya. Tangguh itu seorang pria bernama Tangguh sedang berdiri di tepi kawah gas beracun Gunung Dieng. Tanpa sengaja terlihatnya sebuah benda asing terbang turun ke dalam kawah.
Dia pun bergegas turun ke dalam kawah. Ternyata benda asing tersebut adalah sebuah pesawat luar angkasa. Kehadiran benda itu menetralisir gas beracun dalam kawah. Seorang keluar dari dalam pesawat tersebut lewat proyeksi 3 dimensi bernama Otto. Si Otto ini panglima perang yang telah lama mati pada pertempuran di sistem listrik. Ya, si Otto itu nanti akan ngasih si Tangguh itu kalung yang dapat merubah menjadi superhero yang bernama Sembrani. Kalian search aja lah Sembrani gitu. Nah, setelah peristiwa itu Tangguh pun berubah menjadi tokoh superhero Sembrani, terjun menumpas kejahatan di muka bumi. Ya sama kayak Sri Asih tadi belum tadi gitu. Nah, dan nanti juga akan waktu dia laga, dia akan didampingi oleh Gundala dan Godam, selalu didampingi oleh superhero lain. Intinya gitu. Kalau misalkan ini lebih dari 15 menit mungkin dibagi dua. Tadi dari komedi sih lucu karena kita akan melihat sisi kocak dari Jeffrey Nicole-nya dan sisi serius dari sisi Sri Asih dan Dimas Anggaranya. Kocak cukup tapi nggak berlebihan. Dan untuk kayak tadi sih memang ritual buat Dewi Sri Asihnya kayaknya agak sedikit lambat, tapi lumayan bagus. Tapi kalau menurut aku pengennya dipercepat aja, jangan terlalu lama.